wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh dan majelis taklim Masjid Al-Mu'min, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keistiqomahan dan keimanan yang kita miliki. Saat ini kita berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul makan atau ahabbul asya', sesuatu yang paling Allah cintai itu masajidah, masjidnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, mengapa masjid disebut ahabbul bilad? Karena di dalamnya disebut nama Allah, karena di dalamnya berisi zikir dan mengingat Allah, karena di dalamnya saling mengajarkan kebaikan satu sama lain sehingga ingat kepada Allah. Maka di sini kita sama-sama merutini melazimi majlis ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kedua kalinya saya bisa hadir di Masjid Al-Mu'min ini. Saya kemarin hari apa, Jumat atau hari Jumat Pak, ditanya untuk mengisi dan pada roh kosong saya kesini. Saya mikir isi materi apa gitu, yang singkat, padat, cepat selesai gitu. Nah, terus saya punya kutai kecil Pak, nama kitabnya Risalah Ayyuhal Walad. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Ghazali. Ketika beliau akan safar atau muridnya akan safar, kemudian diminta nasihat. Nah, dinasihatkan namanya akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dan ini sudah saya selesaikan dibahas di Masjid Adwa selama kurang lebih 2 tahun ya, pada waktu itu sebulan sekali. Nah, kita langsung bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'allahu bi ilmihi fi darin amin. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin junun, wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Wa'lam anna al-ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiduka 'ala al-dha'ati la yub'idaka
an-nari jahannam. Wa idza lam ta'mal bi ilmika al-yawm wa la tudarikil ayyam al-madiyah taqulu qadan yawm al-qiyamah farji'na na'mal salihan. Fa yuqal ya Ahmad a anta min hunaka tajibu. Ayuhal walad, ini sebutan seorang murabi kepada mutarabinya. Sebutan seorang guru kepada muridnya itu menggunakan sigoh kalimat al-walad. Terjemahan bebasnya wahai anakku, tapi yang dimaksud pada kalimat ini wahai muridku. Al-ilmu bila amalin junun, ya, ilmu tanpa dibarengi dengan amal itu junun, ya, sebuah kegilaan. Saya buka di Mu'jama'anil Arabi, apa maksud makna junun yang lain? Ternyata makna junun yang lain itu artinya, maaf, kebodohan yang berlipat. Jadi kalau bahasa Jawanya bodoh banget. Jadi al-ilmu bila amalin junun, ya, ilmu yang tidak diamalkan itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Meskipun makna junun di sini itu gila, kalau orangnya namanya majnun, tapi ternyata ada makna yang lain, ini kesalahan yang sangat fatal. Kapan itu? Ketika seseorang memiliki ilmu yang Allah titipkan kepadanya, setiap hari dia berdoa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, tapi kemudian tidak pernah diamalkan. Hari Jumat yang lalu, Pak, sudah seminggu ini bapak saya pulang, saya di rumah sakit jaga bareng kakak yang dari Jakarta, ya, karena bapak kondisi pada waktu sempat kritis, jadi kita telepon pulang. Jadi kita obrolan itu, Pak, di hari Sabtu, ya, dari Sabtu pagi kita ngobrol. Jadi beliau itu punya teman di Jakarta dari daerah A, suku B, pokoknya kalau saya sebut pas lah, bapak pasti ngerti, tapi tidak boleh saya sebut. Beliau mengatakan tidak masalah kita sholat, yang penting jangan sampai kita nggak puasa, gitu, Pak. Jadi mereka itu untuk sholat 5 menit dikali 5, 25 menit itu begitu berat. Tapi untuk puasa puluhan jam itu mereka sanggup. Maka saya katakan ini berarti ajaran rukun Islamnya cuma 4, karena nggak ada wasiat Ramadan. Jadi mereka nggak ada masalah sholat itu, ya nanti jam 12 mereka berhenti kerja, kemudian tidur jam setengah 2 atau jam 1 mulai kembali nggak sholat zuhur. Tapi puasa apa kondisinya? Kita nggak mau fikirnya apa status puasa. Nah, maknanya apa? Orang yang punya ilmu seperti itu, hukum dari sholat fardu itu sesuatu yang ma'lum daruri, sesuatu yang tidak mungkin tidak diketahui oleh seorang mukmin. Sebagaimana orang tahu sifat api itu pasti panas, sifat es itu pasti dingin. Itu namanya, ya, ilmu jazim, sesuatu yang pasti diketahui. Nah, tapi ketika orang punya ilmu itu tidak diamalkan, itu junun, Pak. Satu kesalahan yang begitu fatal telah dia titik. Kemudian wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Sementara seseorang itu beramal tapi tidak dibarengi dengan ilmu, la yakun, dapat pernah dianggap. Ada sebuah hadis yang Masya Allah, hadis kalau di nomor ke-13, ya, hadis At-Ta'in dari Imam An-Nawawi, ya, Rasulullah pernah bersabda seperti ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masadaqu. Apa yang aku larang untuk kalian pada agama ini, fastanibu, segera tinggalkan. Rasulullah menggunakan kalimat istanaba yastanibu, bukan taroka yatruku. Saya membaca syaratnya, kenapa kok pakai fajtanibu? Itu artinya sesuatu yang harus ditinggalkan secara faur, secara segera, tidak boleh ada jeda. Kemudian wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sementara apa yang aku perintahkan kepada kalian
dari agama ini, maka kerjakanlah semampu kalian. Ini ada sirnya Pak, ada rahasianya. Kenapa kok perintah larangan itu harus ditinggalkan tanpa dicicil? Tapi kenapa untuk kebaikan dia bisa dicicil? Dalam tanda kutip. Diterangkan oleh para ulama, karena untuk meninggalkan sesuatu orang itu tidak butuh ilmu secara daqiq, secara mendalam, secara rinci. Cukup mengetahui wala tashrabul khamra, jangan kamu minum khamr. Maka di saat itu udah ini pasti larangan, pasti setiap larangan itu bermakna dosa. Tapi kenapa untuk perintah itu boleh dicicil? Nah ini Pak. Karena ilmu itu harus dengan pengetahuan dulu, kemudian pemahaman dulu, kemudian keyakinan dulu, baru nanti dia mampu mengamalkan. Jadi ada tahapannya. Ya. Jadi kalau kita ngomong ta'allama, ya berarti kita akan memaksa diri kita untuk terus mengupgrade ilmu itu, karena ada unsur takalluf di situ, pemaksaan dalam ilmu. Nah, berarti ketika seseorang itu belajar satu ilmu tidak kemudian langsung diamalkan secara frontal, tapi ada tahapan-tahapannya. Dan setiap daerah itu punya khawas yang berbeda-beda. Jangan sampai lah Pak, kita ini tidak mau misalnya melakukan amal-amal yang banyak dengan bahwa kita terdahulu. Ya tahriman misalnya salatu wassalamun alaik. Itu kalau dicari sampai dalilnya kutubu sittah, kutubu tiga saja tidak ada Pak. Tapi Pak, kemudian seperti itu kita katakan itu bid'ah, itu sesat, itu masuk neraka. Ini bangunin orang tidur. Apa salahnya? Nah, tadi saya pas datang MC itu bilang Bapak Ibu sekalian, ayo kita hadirat subuh, selanjutnya masih taklim, al-fusakum wa ahlikum nara, seperti itu. Itu enggak ada Pak dalil secara spesifik hadisnya yang maksud. Tapi apa itu dalam tidak? Itu bagian dari mengamalkan firman Allah di surat Az-Zariyat, ya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan seseorang itu, karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Makanya nanti para fuqaha ahli fikih itu membagi 3 ibadah Pak, membagi kriteria ibadah jadi 3. Selama ada 3 unsur ini, maka ibadah yang dilakukan itu tidak bisa disebut bid'ah secara mutlak, kecuali menyelisih 3 hal ini. Yang pertama Pak, jenis ibadah yang pertama itu ada dalil, ada contoh langsung. Siapa yang mengerjakannya? Rasulullah. Ini taubat mulai. Ini tingkatan paling tinggi dari fard dalam tanda kutip satu ibadah. Apa contohnya? Sholat zuhur 4 rakaat. Itu Rasulullah mengatakannya, Rasulullah mengerjakannya. Sehingga siapapun yang sholat zuhur 8 rakaat, 3 rakaat, apapun alasannya, selama dia tidak lupa atau belum tahu ilmunya, maka itulah disebut bid'ah dalalah. Kenapa? Karena dia menyelisihi sesuatu yang dicontohkan, sesuatu yang disabdakan. Ya, puasa tanggal 1 Ramadan. Kok ada orang puasa 1 Sya'ban? Itu bid'ah. Kecuali diniatkan puasa sunnah. Saya Pak seminggu 5 hari atau seminggu sebelum Ramadan. Ya Allah, banyak banget itu di pertanyaan masuk Ustaz puasanya kapan? Saya puasanya 1 Ramadan. Iya kan Pak? 1 Ramadan. Tanggalnya loh saya qadarullah ikut ru'yatul hilal. Berarti kalau Selasa besok hilal nampak di tanggal 29 Sya'ban, saya puasa Rabu. Kalau tidak saya ikut yang puasa hari Kamis karena Rabunya digenapkan. Tapi ini sudah hari puasa Rabu Ustaz, ya tidak apa-apa daripada tidak puasa. Saya baca caption teman saya itu Pak, pertama pengumuman di salah satu TV, kemudian captionnya kayak gini: yang ikut Muhammadiyah puasa Rabu, yang ikut NU puasa Kamis, Islam KTP langsung lebaran. Kenapa? Ngapain mau buat puasa kok nunggu?
lebarannya bareng. Orang itu tuh kalau mau lebaran itu poso dhisik. Ini belum apa sudah PO baju sekeluarga padahal tak puasa. Ya, ya juga sih. Kata dia Pak, saya ngintip saja. Baik, yang kedua itu ada dalil. Perhatikan di sini ada dalil, tapi tidak ada contoh khusus. Ini namanya ibadah mutlak. Apa contohnya? Nah ini Pak yang kedua ini akan dibid'ahkan. Padahal ini level kedua nih, tobat kosannya ini. Apa contohnya? Rasulullah bersabda seperti ini. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Riwayat yang lain di qari'ihi. Teruslah kalian belajar, teruslah kalian membaca Al-Qur'an karena dia Al-Qur'an yang dibaca akan datang pada hari kiamat ya, menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Perintah ini kan umum Pak, tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada jumlah ayat atau nama suratnya. Maka setiap ibadah mutlaqah kita pakai kaidah adillatul ammah tuhmalu ala umumihi al-umumiha hatta yukhassisu bi takhsisiha. Setiap dalil-dalil yang bermakna umum maka dia diamalkan berdasarkan keumuman dalil tadi sampai ada riwayat yang memalingkannya. Berarti baca Quran di mobil boleh tidak? Boleh, meskipun Rasulullah tidak pernah bersabda taqra'ul Quran fi sayyarah. Ada Quran di mobil. Berarti baca Quran di masjid lantai 2 boleh tidak? Boleh. Boleh tidak baca Quran di kamar? Boleh. Kenapa itu ibadah mutlak? Lah sekarang kemarin tanggal 29 atau 30 Sya'ban banyak orang ziarah kubur, membaca Yasin, membaca Al-Quran. Kenapa disebut bid'ah? Padahal tidak ada larangan secara khususnya. Ada nggak Rasul mengatakan la taqra'ul Quran alal maqabir? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada maka diperbolehkan. Ini kemarin saya bikin video Ustaz, ini kok kayak gini Ustaz, kenapa itu takbiran keliling bid'ah Ustaz? Kalau memang itu kebaikan pasti Rasul dan sahabat melakukan takbiran keliling. Iya, kok ada yang Muhammad seperti ini salah makan atau salah minum? Saya jawab tidak ada apa-apa, itu salah termasuk syiar min sya'airillah. Tidak apa-apa Pak, pada subuh atau pada isya, terakhir maksud saya baca Quran pakai mic. Yang penting tidak sampai terlalu malam. Boleh. Kalau udah jam 11 pakai mic dalam saja. Supaya apa? Oh ini Ramadan, tentunya suara masih terdengar. Terlepas maaf mungkin bacaannya belum baik, tinggal nanti diperbaiki. Gak ada itu zaman Rasulullah baca Quran pakai mic. Ya, usah saja gak ada. Oh, coba. Nah itu namanya dalil. Yang ada dalilnya, tapi tidak ada contoh spesifiknya. Maka dalam konteks ini kita boleh berkreasi untuk menguatkan sebuah kebaikan. Ada sekolah adat di salah satu bandar Lampung. Itu ketua yayasannya buat caption seperti Pak, alhamdulillah setiap hari kami hatam Al-Quran. Jadi metodenya dipilih 30 anak yang bacaannya standar. Si A baca Al-Fatihah juz 1, si B baca juz 2, si C baca juz 3. Masing-masing diberi tugas 30 orang ini 1 juz. 1 jam kemudian selesai, kemudian hatam. Boleh tidak seperti itu? Tidak apa-apa, itu kan termasuk Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu metode saja. Yang nggak boleh itu kalau sampai merubah makna dari Al-Quran. Harusnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi diganti raiba fal. Itu kenapa merubah sesuatu yang sudah tauqifiyah? Dzalikal kitabul la diganti dzalikal kitabul li. Meskipun nanti ada
nanti. Makanya saya pernah ada satu ustadz ya Pak ya, beliau itu mau pakai bacaan ya salah satu dari 7 qiraah. Bapak nanti saya akan membaca qiraah ini ya supaya mengenalkan. Jadi kita membaca wadduhi walaili idza saji. Itu harus diterangkan. Kalau nanti malah di alat semua wadduha walaili idza saji. Padahal wadduhi itu ada salah satu bacaan. Untung di antara kita jangan itu Pak ya. Kalau itu tanpa diterangkan jadi fitnah. Masjid Al-Mu'min melakukan bid'ah, masa wadduha dibaca wadduhi? Bukan fitnah, kitanya yang kurang bacaan. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini lebih dianggap bid'ah lagi. Tidak ada contoh, tidak ada dalil, tapi ada amalan yang ya satu ya mirip ya, saat adanya kemiripan, namanya padanan hukum. Inilah yang disebut dengan qiyas. Ada sahabat ya Rasulullah namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya dalam Fathul Bari itu disebutkan ya Hajar innaka antal hajar. Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu hanya sebatas batu saja. Kalaulah aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium dirimu, maka aku tidak mungkin akan mencium. Nah ini kan mencium Hajar Aswad. Sekarang selesai dari baca mushaf, ada manusia yang mengatakan Shadaqallahul azim. Nah, apakah bid'ah? Tidak, karena mushaf itu lebih mulia daripada Hajar Aswad. Kalau mencium Hajar Aswad saja, maka qiyas aulawinya mencium mushaf itu boleh. Kalau sekarang orang boleh membadal haji, maka sekarang satu ibadah yang mirip umroh boleh membadal umroh. Itu namanya qiyas. Bapak mau pakai ini, silakan. Nggak pakai juga, nggak usah menyalahkan. Kadang-kadang kita ini ribut di poin yang kedua itu dari ribut Pak. Bid'ah itu kalau memang itu baik takbiran keliling, Rasulullah itu pasti takbiran. Kalau kita itu beragama. Kalau kita beragama seperti itu Pak, nanti sampai level pakai mic juga dipermasalahkan. Kenapa? Rasulullah tidak pernah azan pakai mic. Nah tapi kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Sayyidina Bilal itu naik di sholat tempat yang tinggi. Apa ilah hukumnya? Agar suaranya itu terdengar lebih jauh jangkauannya. Nah sekarang ada ini, maka hukumnya boleh. Gak usah naik di bangunan tertinggi azan, nanti malah dikira aneh-aneh kita itu. Padahal itu loh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tapi kan lucu, kenapa Pak mau azan? Wah itu di lantai 3 teriak-teriak Allah, itu sunnah Pak. Ya, masalahnya sudah ada yang lebih jauh lagi jangkauannya. Nah baik, sekarang begitulah juga wal amalu bi ghairi la yakun. Saya ingat sekali Pak perkataan yang saya kutip dari seorang ulama besar ya, ulama tabi'in namanya Ibnu Mubarak. Imam Mubarak itu pernah ditanya oleh muridnya, wahai guru, bolehkah kami mengamalkan ilmu yang kami baca dan kami istiqra sendiri, yang kami simpulkan sendiri dari materi yang diberikan guru kami? Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan ya juz, boleh. Bahkan ya khutut itu coretan-coretan di tembok-tembok yang kamu lihat kalau itu baik silakan diamalkan. Kecuali fikih tidak boleh belajar sendiri, harus belajar induk kepada seorang guru. Kenapa? Karena dalam konteks ini kita bukan seorang mustahil. Guru kita bala fuqaha itu imam 4 mazhab. Tinggal mungkin mereka. Tidak usah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah pasti selamat. Ya level kita belum sampai sana. Kita tinggal mengamalkan apa yang ditentukan oleh
para a'immatul huda. Ada yang kunut yang berarti bermazhab ya Syafi'i. Yang tadi kita itu kunut mazhab Syafi'i. Ada yang kunut sebelum rukuk ya berarti dia bermazhab Maliki. Ya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Harusnya kita sebelum rukuk tuh langsung Allahumma hdina fi man. Kalau orang ketemu itu Pak, itu bukan bid'ah, bukan imamnya lupa, itu berarti bermazhab ya Maliki. Ada yang kunutnya kadang-kadang ya ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin maka 1 bulan, itu namanya kunut nazilah. Ini berarti mazhabnya Imam ya Ahmad bin Hanbal. Silakan. Nah, yang enggak kunut itu berarti bermazhab Abu Hanifah. Tapi kalau bermazhab Abu Hanifah ya sholatnya juga harus bermazhab Abu Hanifah. Gimana Pak sholatnya mazhab Hanifah? Tidak ada sedekap, tidak ada amin. Kita ini wudunya pakai mazhab Hambali, ya sholatnya pakai mazhab Hanafi, ya cara zikirnya pakai mazhab Maliki. Itu namanya talfik dalam fikih, nyampur aduk pendapat arok dari ulama dalam satu qadhiyah. Itu makruh Pak. Seharusnya orang-orang yang tidak kunut itu cara takbirnya seperti mazhab Abu Hanifah. Gimana Pak? Allahu Akbar. Terus dia. Ya, jadi cara mazhab Abu Hanifah itu yang enggak kunut seperti itu. Allahu Akbar. Enggak ada bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada amin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang enggak amin ya Allah. Nah, ini apa sih amin? Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Maliki. Jadi mengucapkan basmalah dari Al-Fatihah itu ada 42 hadis. Dan fikihnya itu luas banget ya masalah. Jadi kalau mau pakai bismillah di jahar sah, bismillahnya di sir sah, bismillah jahar rakaat pertama, rakaat 2, 3, 4 enggak sah. Enggak baca basmalah sama sekali sah. Yang enggak sah kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kenapa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kata Rasulullah yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kita harus bedakan, oh ini boleh, oh ini enggak boleh, oh ini dipersisihkan ulama, ini tidak. Jadi seperti itu kita lupa. Kenapa sih orang itu komentarnya terus kuat? Ya, kemungkinan dua, ilmunya yang sedikit atau dadanya yang sempit. Makanya susah menerima perbedaan. Loh saya ini berbeda loh Pak sholatnya dengan anak saya nomor 2 yang pondok. Ya, karena mungkin di pesantrennya diajarkannya mazhab Hambali. Jadi ketika sholat Isya berarti bismillahnya tidak dijaharkan. Tapi saya Mas, nanti selama di sini pas gantikan Abi Imam, bismillah dijaharkan karena di sini mazhabnya Syafi'iyah. Terus kunut juga ya di malam 16 sampai akhir. Oh iya, kita terangkan boleh nggak? Boleh, harus satu bagian. Nah, kemudian wa'lam anna al-ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi. Ketahuilah bahwasanya ketika ilmu yang engkau miliki la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi, tidak menjadikan engkau hari ini meninggalkan kemaksiatan, wala yahmiluka 'ala ta'ati, dan tidak menggiringmu menjadikanmu mendekat kepada ketaatan, la yub'iduka an-nari jahannam. Ketahuilah ilmu itu kelak tidak akan pernah menjauhkan dirimu dari api neraka. Jadi ilmu itu harus menghindarkan kita kepada kemaksiatan. Ilmu itu harus menjadikan kita dekat dengan ketaatan. Kalau tidak, ilmu itu la yub'iduka an-nari jahannam, tidak akan pernah menjauhkan dirimu kelak pada hari kiamat dari neraka
memang harus diamalkan. Apapun ilmu itu, meskipun ilmu itu sepele, hatta masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau memang baru itu ilmu yang Allah titipkan, amalkan. Dan maka kaidahnya man amila bima alima alimallahu ma lam ya'lam. Man alima bima alima. Siapa yang telah mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, alimallahu ma lam ya'lam. Maka Allah akan ajari dia satu ilmu yang belum dia ketahui. Ya, bagaimana mau dititipi ilmu, mau dititip satu saja tidak selesai. Bapak, saya titip amplop Bapak. Pak, amplop ini undangan untuk misalnya Al-Quran. Tolong kasihkan Bapak A ya Pak. Ya, Pak Kim tanya, disampaikan belum? Belum. Oke, siap telah disampaikan belum? Belum. Kira-kira Bapak mau nitip amplop undangan kedua kepada fulan tidak? Tidak mungkin Pak. Kenapa? Satu saja tidak diselesaikan. Bagaimana mungkin kita menambah perintah lagi atau pesan lagi? Begitulah ilmu. Kita sudah tahu masuk masjid itu ya sunnahnya kaki kanan. Soal-soal baca doa Allah maftah di abwaab rahmati. Ini sudah tahu, sudah hafal, tapi sengaja tidak melakukan. Loh, kita nggak pernah tahu loh Pak, bisa jadi maaf yang menyelamatkan kita pada hari kiamat besok itu ilmu-ilmu yang terkadang kita anggap sepele tapi kemudian kita mengamalkan. Imam ada sebuah kitab yang Al-Hikam, kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari Indonesia. Ada sebuah bait yang pernah beliau tulis, salah satu amal yang akan segera Allah tulis dari setiap seorang hamba itu ketika si hamba pelaku amal itu sudah melupakan apa yang telah dia lakukan. Jadi tipe amal yang akan Allah segera catat kalau amal itu sudah dia lupakan. Nah Bapak tahu, kita lupa Pak tadi sampai nanti sore berapa kali kita masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk WC, keluar kaki kanan. Nah amal justru yang seperti ini yang berpotensi segera Allah catat dibandingkan kemarin tanggal 10 Ramadan infak 1 juta ke masjid. Itu ada reminder di HP-nya. Alhamdulillah sudah infak ya 1 juta. 1 jam alhamdulillah. Yang mendekat kini masih tertunda. Makanya beliau menambahkan salah satu amalan itu telah Allah terima akan menghasilkan sakinah, ketenangan pada hati fa'il khair tadi, pelaku kebaikan tadi. Ini kalau kita ini masih mikir terus, kemarin baru kembang semen 50 duit cashnya 1 juta. Nah tunda dulu lah, nanti akhir Ramadan baru bayar lagi. Memang yakin sampai Ramadan. Jadi jangan diingat-ingat, amal itu segera kita lupakan. Sebagaimana maaf, satu hari kita meludah berapa kali, kencing berapa kali, kita lupa. Itulah tabiat amalnya yang akan segera dicatat. Jadi jangan ingat-ingat terus. Saya lagi, bagaimana mungkin Allah akan menitipkan ilmu itu kalau yang sudah ada tidak bisa diamalkan? Ya harusnya kan idealnya saya tahu ya, oh ini kewajiban sholat zuhur ya sudah, syukur-syukur sebelum azan sudah siap-siap. Kita belum bisa seperti Said bin Musayyib, seorang tokoh tabi'in yang selama 40 tahun azan dikumandangkan beliau sudah berada di masjid. Ya, ketika sebelum azan beliau sudah siap, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar itu beliau di masjid selama 40 tahun. Nanti kalau ada waktu dikalikan 45 ya, kali 1 bulan, kali 12, kali 40. Nah nanti lepas nganggur. Kecuali sekali sholat zuhur kata beliau, karena pada waktu itu di riwayat yang saya baca ibunya yang perempuan meninggal, adik perempuannya meninggal. Beliau harus menerima diri yang lahat. Itu terlambat 1 rakaat. Selain itu azan sudah dikasih. Nah, ini wajar. Kemudian Allah titipkan banyak ilmu. Kita kan tidak ngerti puasa itu wajib, tapi kan saya mau kerja berat. Kan puasa Ramadan memang wajib, tapi mencari nafkah juga wajib. Masya Allah. Kayaknya
berhikmah banget ya Pak. Ya nanti kita belajar fikihnya. Apakah boleh seperti itu? Ya kalau memang betul seperti itu, memang ada orang mengatakan kalau pekerjaan itu betul-betul berat, kalau dia kerja bisa ilmu hatta yang bahkan bisa meninggal, boleh, tapi dikodok. Ya kalau seumur hidup nggak pernah puasa, bagaimana? Ya, jadi sama ketika ada bapak kita, kakak kita umurnya sudah 90 tahun, ya sudah nggak bisa puasa, jangan dipaksa, bayar saja fidyah. Kalau dia puasa, alhamdulillah. Kalau enggak, kekurangannya fidyah. Kenapa? Sudah ajus namanya, sudah tua. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yawm, jika engkau tidak mau mengamalkan ilmu-ilmu hari ini yang telah engkau ketahui. Ini yang lain Pak. Walam tudarikil ayyamal madiyah, dan engkau tidak tadaraka, itu memuhasabahi, merenungi, memikirkan amal-amal terdahulu untuk segera diperbaiki. Taqulu ghadan yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat engkau akan mengatakan farji'na na'mal salihah, ya Allah kembalikan kami di dunia ke dunia na'mal salihah, agar kami bisa beramal saleh. Fayaqul, kata beliau, kemudian akan dijawab, ya Ahmad anta minna kataji, wahai Ahmad, wahai orang yang tidak pintar, bukankah kamu dulu datang dari sana, kok sekarang ingin kembali lagi? Dunia itu tempatnya amal tanpa hisab, sementara di akhirat tempatnya hisab tanpa amal. Makanya Pak, kita bantu saudara-saudara kita, bapak kita, ibu kita, kakak kita, adik kita yang sudah meninggal, coba diihdatkan sawab kepada mereka. Saya kemarin ditanya beberapa teman yang ngaji, Ustaz, kalau boleh tahu amalan apa yang paling afdal ketika ziarah? Pertama baca doa sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidah Aisyah, ya assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa inna insyaallah lahiqun, sampai situ. Terus setelah itu memintakan ampun kepada penghuni kubur secara khusus, wa jami'al mu'minat. Di situ kalau ada waktu lebih, baca Yasin secara sempurna. Kalau tidak cukup waktunya, maka baca Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat dari Surah Al-Baqarah, Qul hu falaq nas. Baca, jadi jangan selfie. Maka boleh boleh. Tapi orang tua kita nggak butuh selfie. Alhamdulillah ya. Saya lagi ziarah. Kamu boleh boleh, tapi dilakukan itu. Kita inginnya nggak pernah lupa, tapi baca Yasinnya dan baca. Ya, misalnya kamu yang sudah terus, ya, saya pengen Al-Baqarah ya bagus. Kenapa surat Yasin besar? Nanti panjang lagi pembahasan. Yang jelas itu yang saya dapatkan dari keterangan guru-guru yang pernah saya ambil. Jadi kenapa Yasin? Karena memang banyak menceritakan tentang akhirat. Kemudian setelah selesai sholatul adzim, kita hadiahkan ini kepada ibu saya, bapak saya, kemudian kaum muslimin yang ada di makam itu. Boleh seperti itu. Ideal sawab seperti itu. Boleh. Lalu bagaimana porosnya Ustaz kita mata Ibn Adam ikut amal bilang salasin? Itu dalam artian memang ada pembahasan ulama yang cukup panjang tuh, tapi saya termasuk memilih yang pendapat ulama yang ideal sawab itu wasol, itu sampai. Ya, itu sampai kepada jenazah. Baik, yang terakhir katakan ya maka anta hunaka taji, bukankah engkau dari dunia itu telah datang, mengapa ini kembali lagi? Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap kebaikan pada puasa kita hari ini. Mengapa kita tidak pernah tahu apakah tahun depan, bahkan apakah sisa puasa kurang lebih 20 atau 19 hari ini akan kita selesaikan. Ketahuilah puasa itu pasti akan kembali, tapi kita belum tentu akan. Maka di sisa waktu 20 atau 19 hari tersisa,
coba kita sama-sama maksimalkan untuk berbuat kebaikan. Ya, bukan kemudian seorang ustaz pasti baik, belum tentu. Kadang bapak ibu yang biasa orang menganggap ilmunya biasa, tapi justru karena ketulusan khulus yang ada pada diri dia, ya itu justru lebih baik daripada ustaz-ustaz yang kemana-mana itu disorot, kemana-mana itu wajar dia seperti dan seterusnya. Jadi sebenarnya fitnah seorang ustaz itu justru lebih berat daripada orang yang memang tidak pernah tersorot kamera. Mereka lebih enak nyaman berbuat kebaikan. Kalau ustaz itu masya Allah, kadang-kadang begitu taklim pada mangkuk-mangkuk semangat, pas taklim pada bersandar dan ya merasa disepelekan. Padahal kan bersandar hanya kepada Allah, ini bersandarnya kepada tembok gitu ya, tidak apa-apa ya. Itu maksudnya intermezzo saja. Jadi maknanya apa? Ya sudah masing-masing. Yuk Pak, maksimalkan puasa kita yang kuat, sedekahnya ditambah lagi. Ya, yang kuat qiraahnya ini hari ke-11, berarti minimal sekarang kita sudah juz 22 kalau kita ingin hatam 2 kali. Kalau kita ingin hatam sekali berarti paling tidak kita sudah juz 11. Oke Ustaz, saya nggak bisa qiraah panjang Ustaz, ya mungkin istighfarnya itu banyak, zikirnya juga lemah Ustaz, ya sudah kita sekarang mempunyai apa? Hanya nyapu mesin, sapulah mesin. Jadi kita masing-masing memiliki kelebihan. Makanya ada sebuah pepatah, pepatah Arab katanya seperti ini, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena setiap manusia itu punya maziyah, punya kelebihan. Mungkin kita kuat di qiraah tapi lemah di tahajud. Kita kuat di tahajud tapi lemah di sedekah. Kita kuat di sedekah tapi lemah di istighfar. Kita lemah di istighfar tapi lemah pada sholat duha. Kita kuat sholat duha tapi mungkin lemah dari sisi tolakul ilmi. Makanya mari kita sama-sama menguatkan, berkumpul, bersepakat pada apa yang kita sepakati, saling menghargai pada sepakat yang mukhtalaf. Yang para ulama memang membolehkan untuk berikhtilaf. Bagi bapak yang mau silahkan kunut. Bagi bapak yang nggak mau, ya silahkan juga melakukan. Tapi kalau bapak bermakmum dengan orang yang kunut, bapak harus kunut. Kenapa? Innama ju'ila imam liyutamma bihi fala takhtalifu. Imam dijadikan untuk diikuti, jangan diselisihi. Tapi sebaliknya kalau bapak misalnya bermakmum dengan orang yang tidak kunut, ya bapak nggak usah baca Quran, cukup istighfar 3 kali sebagai pengganti. Dan tidak usah sujud sahwi, meskipun pada mazhab Syafi'i kunut itu sunnah apaan? Harus sujud sahwi itu Pak. Ya, coba kita baca lagi dari kita Al-Azkar Imam Nawawi. Kalau orang lupa dia sahwi apa? Kunut itu fil alamin innaka hamidun, sujud 2 kali karena dia termasuk sunnah apaan? Tapi kalau bapak bermakmumnya dengan orang yang bermazhab Abu Hanifah, ya jangan sujud sendiri, nanti jadi fitnah. Seakan-akan sholat si imam itu tidak sah. Berarti gimana? Ya cari masjid yang ada seorang bapak yang cukup jauh kalau subuh itu pas dia datang ke Jatiagung itu sholat di masjid tempat saya sholat itu. Kenapa Pak? Kan di sana ada sholat. Dia jawab, ya Ustaz, saya kalau maghrib bisa sholat di sana. Tapi kalau subuh saya di sini. Oh gitu ya Pak. Saya katakan kenapa? Tapi dia ngomong karena di sini kunut, makanya saya sholat di sini. Sementara kalau di sana maghrib bisa, ya saya sebagai manusia ya saling ya bersilaturahmi dengan tetangga. Ya, seperti itu. Bagus itu ya. Jadi karena beliau merasa kunut itu sunnah, tidak mau bermakmum dengan orang yang bukan tidak mau ya, tapi afdalnya meskipun agak jauh. Pun sebaliknya, bapak maghrib bisa silahkan bareng dengan yang kunut. Pas subuh mungkin agak jauh mencari yang tidak kunut kalau menganggap itu sebuah tidak. Itulah indahnya fikih. Ya, kita saling menghargai pada perkara yang mukhtalaf, yang memang para ulama itu berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk mendapatkan keberkahan, mari kita tutup dengan doa yang seperti tidak dipesan, karena ini bulan yang baik, di majelis yang baik dan di tempat yang terbaik. Mari kita berdoa sebentar, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kita bertawassul dengan amal ibadah yang sekarang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang kita kerjakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabbi, lihatkan kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran dan mudahkan kepada kami untuk mengikutinya, dan lihatkan pula kepada kami keburukan itu adalah keburukan dan mudahkan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah ya Rabbi, jika ada kebaikan di majlis ini yang telah Kau tetapkan dan tentukan, aku bertawassul dengannya kuhadiahkan kepada kedua orang tuaku. Jika saat ini mereka masih hidup di dunia, berkahilah sisa umurnya, berkahilah usahanya, angkat dan cabutlah penyakit serta kesulitannya, dan kabulkan setiap kebaikan yang dia minta. Jika saat ini salah satu atau kedua telah meninggal dunia, menjadikan kuburnya menjadi roh riyadhil jannah. Lapangkan kuburnya sejauh mata dia memandang, dan melihatkan kepadanya tempat terbaik darimu kelak pada hari kiamat. Ya Allah ya Rabbi, karuniakan kepada kami keikhlasan, karuniakan kepada kami keistiqomahan, hindarkan dalam diri kami sifat riya, sum'ah, sombong, merasa paling berkontribusi di masjid yang kami ada di dalamnya. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assiran fa yassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana qalilan fakaththirhu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa.